لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كما يحب الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Pertama sekali takzim kami kepada Kepala SMA 1 Hinturi Megayo Kanda yang saya hormati, beserta Wakil Kepala dan Ibu Dewan Guru yang kami muliakan. Teman saya, abang juga tadi setia menemani saya. Kemudian Bapak Komite yang selalu memikirkan bagaimana kemajuan pendidikan ini ke depan. Anak kami yang kami cintai dan kami harapkan, harapan kami lebih baik daripada kami ke depan. Tapi juga ada kerisauan kami sebagai orang tua, bagaimana nanti generasi 2030 akan datang. Jawabannya ada pada Anda. Kami khawatirkan, takut kami generasi ini menjadi generasi skater, generasi cheat. Tapi harapan dan doa kami, baik bapak ibu guru, orang tua di rumah, anaknya lebih baik daripada kami. Amin. Generasi yang berani, generasi yang lebih maju, generasi yang ilmuwan, generasi yang berakhlakul karimah. Juga pada MC, mudah-mudahan ke depan sebagai protokol lebih baik. Dan saya lihat sebagai wajah-wajah di sini, anak-anak yang di depan tadi, nanti setelah kami nampaknya ada yang menjadi sekda. Ada pengganti bupati benar-benar. Para wanitanya saya lihat anak-anak kami nampaknya bisa jadi Ibu Megawati. Ada juga menjadi pramugari, ada juga jadi dokter, ada juga menjadi bahkan jadi dosen. Lihat wajah-wajah kalian memang wajah-wajah memang menyimpan ilmu dan mudah-mudahan menerima. Sebelumnya saya berceramah, pertama kita harus mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu. Kenapa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya segala-galanya dari Allah. Kita mau pintar, yang memberi pintar itu adalah Allah. Kita mau punya ilmu, ilmu itu semuanya milik Allah. Apa saja dalam tubuh kita juga yang milik Allah. Dan Allah memberikannya sesuai menurut kadar ketentuan kita. Kalau seandainya Allah, hari ini Allah beri kita hidung kita lubangnya 2, tapi pas betulan ke bawah. Kalau seandainya ke atas, datang hujan, musim hujan yang selokan kita. Kemudian napas kita keluar masuk tanpa bayar pajaknya, menghirup udara segar, oksigen dari Allah secara gratis. Sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan kepada kita. Juga tanpa kita minta, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Sementara nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Musa meminta umat menjadi umat Nabi Muhammad. Kita hari ini tanpa kita minta sudah jadi umat Nabi Muhammad. Apa sih kelebihan umat Muhammad ini? Karena Nabi Muhammad itu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Berapa semua jumlah nabi di dunia? 124.000 nabi, 313 rasul. Apa perbedaan rasul dengan nabi? Kalau rasul punya pengikut dan punya kewajiban dia menyampaikannya. Tapi kalau nabi hanya kewajiban diberikan Allah untuk dirinya sendiri. Ini mungkin tentang itu pun belum pernah disampaikan oleh Ustaz. Ada juga salahnya guru-guru sih. Perbedaan rasul dan nabi. Apa hana bedaannya? Perbedaan rasul ada pengikut dan wajib menyampaikan wahyu. Dan nabi hanya kepada diri dan tidak punya pengikut. Jumlahnya rasul tadi berapa? 320. Semua nabi 120. Indonesia. Rasul berapa jumlahnya semua? Sampai siapin. 313. Itu semuanya ditutup nabi kita khataman nabi. Nabi Muhammad itu penutup nabi. Enggak ada nanti muncul nabi-nabi yang lain. Enggak ada nanti di daerah ini muncul nabi lahir akhir zaman di 58. Enggak ada. Enggak berlaku. Ya khataman nabi, hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib diketahui hanya 25, mulai dari Adam ditutup sampai Muhammad. Nah, kemudian bedanya nabi kita dengan nabi yang lain. Nabi kita dua kelebihannya. Nabi lain cuma satu. Satu kelebihan Nabi dari Adam sampai ke Nabi Isa itu cuma dia basirah wa nazirah, memberi kabar gembira dan kabar duka. Dan nabi-nabi yang lain sekali kirim mau 5. Nabi Su'ib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Saleh. Sekali dalam satu kurun itu 5 nabi. Dan punya tempat. Kalau Nabi Musa dilahirkan di Mesir, cuma wilayah Mesir yang mengembangkan ajaran Allah. Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem. Bahasa Inggrisnya Bethlehem. Tahu artinya? Baitul Lahir di Palestina sana. Cuma di situ dia mengembangkan. Tapi baginda Nabi kita ada kelebihan yang tak ada di nabi yang lain. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya pun bisa berlaku seperti itu karena anak murid saya nggak datang. Kalau anak murid saya datang, saudara saya dikenal di Aceh Tengah Dunia Tengku Kadir. Nah, kita ini seperti itu harusnya. Guru kita ilmunya harus lebih tinggi kita. Kami sebagai guru, anak murid kami lebih menonjol dari kami. Itulah kebanggaan seorang guru. Gerara guru yang lebih pintar dan anak orang kemer kita sebagai guru. Gerara, bahkan orang guru itu lebih pintar, lebih cerdas anak muridnya, dia sangat bangga. Tapi kalian pun harus ingat atas jasa. Tetapi masih bilang gayo, jika memalih mana kita pintar anak kita, ngerti dulu. Hanya mama itu bicara, saya ketimali ketimpitan, kaki kita jangan malih. Kakinya selama di kubur seorang dari kubur itu keluar mengajar dia. Tidak dia tahu jasa guru, maka jasa guru itu luar biasa. Setelah ibu kita berbakti kepada guru. Jamaah Maulidin Nabi yang dimuliakan Allah SWT, saya mau tanya kepada anak kami, kalau maulud apa artinya? Maulud ini apa artinya? Hah? Kalau maulid apa artinya? Nah,
Maulud tulisan bahasa Arab artinya mari melahirkan. Mauludun yuladu alal fitrah, itu dasar katanya. Tapi bahasanya maulidin Nabi, mari memperingati lahirnya Nabi. Jangan salah tulis nanti maulud. Ini ya, maulid. Berarti pas tulis aja. Kalau maulud, mari kita lahirkan. Semua kita melahirkan ya. Maulidin Nabi memperingati hari kelahiran Nabi. Tempat nama aslinya Majlis Zikrul Maulid. Jamaah yang duduk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau lahirnya semua kita sudah tahu. Tanggal berapa lahirnya Nabi? Rabiul Awal. Hari apa? Jam berapa? Enggak tahu. Nah, jamnya nggak tahu kan? Itu yang harus tahu. Berarti yang nggak ada tahu itu ditambah ilmu pengetahuannya. Jam lahirnya Nabi, hilangnya gelap, terbitnya terang. Kenapa harus disebutnya? Masa itu belum ada jam. Jadi kalau dijamkan berarti sekarang jam 6. Hilangnya gelap, terbitnya terang. Itulah yang Nabi. Nah, kemudian bapaknya siapa? Ibunya? Kalau bapaknya Abdullah itu siapa? Kakeknya Nabi? Neneknya? Pintar. Kalau nenek dari pihak ibunya? Nenek dari pihak ibunya Aminah itu bin apa? Binti apa? Hah? Kan harus adil dong. Masa kakek pihak bapak cuma dihafal, kakek pihak ibunda kan gak adil gitu. Aminah binti apa? Halo. Hari ini kita belum tahu. Kakek aliknya Muhammad itu belum tahu. Apa kata dunia? Nama kakek aliknya kalau bahasa Garwani dari pihak ibu binti Wahab. Binti Wahab. Nenek aliknya siapa? Umi Jamil. Umi Jamil. Atau dikenal dengan wanita Jamil. Jamil itu apa artinya? Jamil. Kalau laki-lakinya Jamal. Dia cari Google. Dia cari Google. Kalau wanitanya Jamil atau dikenal dengan Jamila. Cuma panggilan Jamilah itu luar biasa. Berarti cantik, elok. Cuman biasanya panggilan Jamilah agak kejam orang. Cerewet, cetorek, coret. Mohon maaf kalau ada nama Jamilah. Kejemarawan kira kuda, kena licin bang. Contohnya kandang abang Bunda ini, nggak apa-apa. Tapi kalau nama lah perempuan kena Jamilah agak kejam sedikit. Makanya perempuan namanya di awal jangan sampai di. Kalau mau nikah, tidak siapa namanya? Jamilah, mohon minta pindah ya. Nanti nikah sama saya nanti pindah saja. J itu gantikan Z. Zamila. Nah, tadinya saya sebelum saya ceramah sebenarnya harus memperkenalkan diri. Saya agak sedih tadi nama saya Itu sebentar lagi. Sekali lagi. Nama saya Yahya Aryas. Aslinya Yahya, nama kampungnya Aryas. Asir atas. Saya lama berdomisili di Ununaron dulu. Begitu keluar pesantren,
berumah tangga, saya tak mau lagi pulang ke asrama. Saya takut nanti terpengaruh oleh lingkungan. Walaupun sudah keluar dari pesantren, kalau kalah kita dengan orang lain, pasti kita pun akan terjerumus. Yang kenal kita nanti dengan brandy, setup, whisky, drum. Maka saya nggak berani pulang lagi ke asrama. Saya setelah berumah tangga langsung ke Unaron. Tahun 93 saya sudah Unaron. Masih jalan kaki dari tahun 2000 saya keluar dari Unaron. Kenapa harus keluar? Ketika itu saya sebagai imam di Merayani sama Tengku Anissa, sahabat kami saya. Keluar tahun 2000 kena konflik. Saya 2 tahun di Kodim menjadi beta, pembina mental Kodim. Nah, jadi perkara ilmu agama itu jangan main-main. Jangan takut kita masuk pesantren, jangan takut kita belajar agama. Nanti agama itu jadi apa nanti kita? Ternyata saya coba. Hari ini pun setiap hari Kamis saya, kalau enggak ke Kapolres Benar Meriah, ke Kapolres Hakemon memberikan tausiah setiap hari Kamis. Di Kodim dulu saya 2 tahun ngajar istrinya, ngajar ibu-ibunya. Mau berangkat operasi, minta dulu sama saya air 1 aqua. Dia pun takut jumpa sama musuhnya. Itu kronologisnya. Kebetulan saya hari ini memang kalau anak-anak saya atau ibu-ibu melihat saya, Ustadz itu masih muda kali ya. Banyak orang menduga saya, usia saya masih 17 tahun. Padahal saya dengan tahun ini genap 57 tahun. Anak sudah 3, cucu sudah ada remaja, anak terakhir yang bungsu masih kelas 2 SMA. Laki. 3 anak, 2 cewek, 1 cowok. Nah, kelihatannya masih muda. Kenapa masih muda? Dengan doa hamba Allah. Setiap saya ceramah, semoga kita minta kepada Allah panjang umur Ustadz Yahya Adras. Saya nggak mendengar tidak panjang umur, saya nggak terima. Tapi semoga Tengku Yahya diberikan keberkahan. Saya umur panjang, nggak mau capek kali hidup lama-lama. Apalagi memikirkan dunia ini, kita lihat pergi ke sana maksiat, pergi ke sini maksiat, pergi ke sana lihat aurat, di sini lihat aurat. Bosan hidup kita, menambah dosa. Maka dalam kasidah kan ada, di sana dosa, di sini dosa, di mana-mana ada dosa. Maka bang, tak usah minta panjang umur. Habislah sudah selesai pulang kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kami yang kami muliakan, kita memperingati Maulidin. Nah, gembira kita mengenang lahirnya wajar karena kita umat Nabi Musa saja, Nabi Isa saja. Buka surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Wa izkala Isa bin Maryam, ketika mengingatkan Nabi Isa putra Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi alaikum musaddiqan lima baina yadayya. Hai Bani Israel, aku diutus Allah untuk Rasulmu, membenarkan kitab yang turun sebelum Taurat. Kemudian wabashira ya'ti bi rasuli ismuhu Ahmad. Setelah aku nanti akan lahir Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi sudah gembira menerima kabar Nabi Muhammad maulah 600 tahun
Nabi Muhammad belum lahir, sudah ada berita informasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa gembiranya Nabi Isa tersebut. Ketika kita hari ini umatnya wajar gembira. Kenapa? Hanya Nabi kita yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi lain tidak dapat. Nanti kita di hari kiamat itu terbukti kasih sayang cintanya Rasulullah kepada kita. Umat ini semuanya matahari sejengkal dari kepala, bumi ini dijadikan jadi perak. Panasnya bumi ini mendidih otak kita. Ketika itu kita harus mencari backingan. Semua orang berlari pergi kepada Nabi Adam, menuntut untuk supaya dapat membantu meringankan pengadilan yang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berbondong, Pak Adam, kena dimana gini? Ada apa? Kena masyarakat ini. Besok kami mau diadili Pak Adam. Tolong bantu Kak. Apa kata Adam? Hei manusia, jangankan engkau kubantu, aku pun tak bagaimana. Nabi Adam pun merasa tak bagaimana. Saya punya dosa satu, tapi saya dilemparkan dari surga. Saya tak bisa membantu kalian. Pergilah ke Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh lamanya berdakwah siang dan malam 950 tahun. Wahai Bapak Nuh, besok kami mau diadili, kami perlu backingan, bantulah kami wahai Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, aku tak mampu membantu kalian, saya pun tak bagaimana. Saya 950 tahun, anak saya tak taat atas dakwah saya. Manusia pun hanya 83 orang. Selebih dari itu hanya hewan-hewan mengikuti saya. Maka hari ini kadang-kadang maulah lebih taat kerbau daripada manusia. Kasar juga Pak. Maka kadang-kadang ada manusia tak masuk surga, ada yang anjing masuk surga. Mana anjingnya? Siapa nama anjingnya? Kenal? Kenal dengan anjing yang masuk dari surga? Saya pun memang gak kenal. Tapi berita dalam Al-Quran namanya Katmir. Anjing Katmir itu penjaga surga hari ini. Ketika orang dari neraka itu mau keluar mau masuk surga, digonggongnya, dikejarnya, maka lari terbirit-birit orang yang sebelum dihapus dari keningnya itu tulisan munafik, kafirin, fasik. Nah, udah Nabi Nuh gak bisa membela sampai ke Nabi Isa dan ke Nabi Adam. Kita nabi-nabi seterusnya gak bisa, tapi kepada baginda Nabi kita, wahai Muhammad, kami umatmu. Nabi Muhammad tahu dia umat. Ada orang yang mengaku bukan umat, saya pun umatmu. Enggak diterima oleh Nabi. Kata Nabi, atas nama umatku, seberat apapun dia akan aku bela. Aku berikan sebab barangkali kita di sini mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita pasti diberi Allah. Nabi kita memberikan syafaat kepada kita. Syaratnya apa? Pertama, kita cinta Nabi, berselawat, bersyahadat, dan ikuti sunnah. Nabi Muhammad itu dari Nabi Ibrahim 30 generasi. Kalau kita baca itu semua lama waktunya. Dan Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail anaknya Adnan anaknya Usai, sampai Usai sampai seterusnya ke bawah Abdul. Kakeknya Pak? Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib salah satunya Abdullah. Kalau kita kaji anaknya, jangankan anak Nabi, anak Abdullah pun nggak bisa kita tanding. Kenapa? Abdullah itu dijuluki Sarijul Bila. Tahu artinya? Sarijul Bila itu pemuda pelita kota. Di samping akhlaknya bagus, gantengnya luar biasa. Mungkin penasaran bagaimana gantengnya Pak Ustadz? Nggak perlu penasaran, lihat kepada penceramah hari ini. Maksudnya nggak sama.
ketika orang keluar dari kebun, dari sawah, lapar dan haus, ketika Abdullah berdiri di pinggir jalan, melihat wajahnya hilang haus, hilang lapar. Ketika melihat wajah Abdullah, bahkan Abdullah 17 tahun dikurung oleh ayahnya, nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Jadi rebutan wanita. Ketika pergi dagang ke negeri Sam, orang berbulan-bulan baru pulang habis bahan dagangnya, tetapi Abdullah jangan. 3 hari di Sam sudah habis barangnya. Yang membelinya pun ibu-ibu, orang-orang gadis. Cuma aneh kalau udah orang ganteng yang jual, hari ini pun nampaknya seperti itu. Yang beli mangga ini bangeran. Mangga dipegang wajah ke tempat orang yang Kejualan. Emang iya emang. Kadang-kadang lama, jangan lama, aku mau beli. Itu aku gak mau, aku harus barangnya bang Abdullah. Jadi rebutan, sehingga jadi dikurung dia. Bilang. Kemudian ketika jalan dia waktu malam gak usah pakai senter. Keluar dari keningnya seperti senter buah baterai. Kenapa? Nubuah kena dia. Singkat cerita, Nabi 20 tahun usianya Abdullah nikah dengan Aminah. Cuman masa itu zamannya zaman jahiliyah, tidak boleh secantik apapun laki-laki wanita, tidak ada orang yang meminangnya. Harus orang wanita meminang laki-laki. Itulah untuknya kalian jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun hitam nanti kamu harus dipinang. Walaupun hitam legam harus punya mahar walaupun sedikit. 5 gram itu udah mirip. Itulah hari ini berharganya umat Nabi Muhammad. Dulu ketika sebelum lahir Nabi Muhammad, orang kalau apabila melahirkan perempuan dibunuh hidup-hidup. Dan wanita itu menjadi alat judi. Hari ini semangat judi, tetapi judinya zaman jahiliyah lain. Ketika lewat orang perempuan dan keadaan mengandung, ada 2 laki-laki taruhan. Kau yang dikandung ibu itu laki atau perempuan? Laki kata satu. Kalau perempuan nanti aku bayar. Untuk membuktikan ditangkap perempuan dulu, dibelah hidup-hidup. Seperti zaman jahiliyah. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian ketika itu Abdul Muthalib seorang raja. Kata Abdul Muthalib, wahai pemuda, kau panggil dulu Abdul Wahab. Datang Abdul Wahab, orang biasa, datang ke rumah Abdul Muthalib seorang raja. Begitu masuk ke pintu, bahasa itu belum ada Assalamualaikum. Pagi kan masih pagi. Good morning. Please don't. Kira-kira begitu. Ada apa Bang Abdul Muthalib? Karena dia ada hubungan. Kayak saya seperti abang kepala sekolah. Ada apa Bang Abdul Muthalib? Saya memanggil kamu Wahab. Anakmu sudah gadis, anakmu sudah raja. Kalau kita sepakat, kita nikahkan orang ini berdua. Apa kata Abdul Muthalib? Mana mungkin bulan dengan bumi? Karena Aminah itu tidak cantik orangnya, cuma hitam manis. Bahasa sekarang hitam manis pandang tak bulu. Kata Abdul Muthalib, itu tidak jadi urusan. Kedua kayu ini kengatin rakyat ke rasa jika cerita nggak panjang lebar, kita harus terus nikah Aminah dengan Abdul. Pernikahan sangat sederhana. Kenapa sederhana? Hari itu nggak pakai keyboard. Itu sederhana. Syarat nikah hukumnya kan 3 cuma ada mahar, ada saksi, ada wali. Kita hari ini baik di Bandung ataupun di Aceh Tengah, syarat jadi nikah itu ada 4.
Ada wali, ada saksi, ada mahat, ada kibubon. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan hanya 3 bulan. Abdullah berangkat ke Madinah membawa barang dagangan. Ketika tiba di Madinah, dia wafat sakit sampai menembuskan nafas terakhirnya. Maka Abdullah dikuburkan di Madinah. Nabi kita masih dalam kandungan 3 bulan. Ini biasanya saya lantunkan dengan sahih bayu. Mau kau pakai sahih bayu? Kalau saya nanti sahih ada sahih. Yang saya heran bukan apa? Kenapa cendidong sahih? Tentu enggak sahih. Itulah saya heran. Kan pancingan pada ibu dan bapak ibu. Jadi biasanya suara saya ini kadang sekarang batuk-batuk, juga suaranya kurang begitu enak. Tapi supaya enak suara saya ini kan harus saya baca suaranya. Ini tipe suara dari kampung mewah. Kampung kami sama-sama dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Suti nama Bani, Jendramani nama Lidah, Semut Beririk nama Bidu, Nur Manido nama Muka. Suaraku seperti orang Daud, mukaku seperti orang Daud Yusuf. Berkat doa si putri ini, dilelah orang mendengar suaraku. Nabi Muhammad Rasul pilihan, ku kita insan berbeda rata. Sikana Muhammad diturut di Tuhan, weket di Tuhan lemah agama. Demi Nabi gere abina amai Abdullah ngamuna-muna ngendonya humur tulu nama Nabi tuan kandungan takdir di Tuhan benar mati ama Aminah tarik Muhammad dikengkun hiwan sara dusun di zaman kuda. Abdul Muttalib pama mujegeri Ka'bah, tentara Abraha kaih munyalota, muratus ribu mugadai gajah. Takdir ni Allah mehsa pun sapa. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah di tahun kaja di masa waya di malam Senin di kegeraku salah menurut sejarah kene ulama hiya Ya Rabbi. Ya, lebih sedih kali ya. Oh ya, berbeda suara ya Pak. Nah, lahirlah Nabi kita. Sebelum Nabi tanda kelahiran Nabi kita. Waktu Nabi kita bapaknya wafat, Aminah itu tinggal di Mekah. Rumahnya berbeda dengan orang lain karena cepat pada saat itu ketika nikah 3 bulan sudah pisah dengan ibunya, dengan mertuanya. Rumahnya dekat dengan bapaknya, dengan rumah Abdul Talib. Di depan rumahnya ada pohon kurma yang ditanam oleh Abdullah. Ketika Aminah menunggu kedatangan Abdullah, kerinduan luar biasa, dibakar api kerinduan kepada suami yang tercinta.
ketika pulang rombongan dagang dari Mekah sampai dari awal terakhir rombongan gak ada Abdullah. Luar biasa ibunya hati Aminah. Cuma Aminah dulu gak sama dengan Aminah sekarang. Kalau Aminah sekarang wafat Abdullah, nangisnya luar biasa. Aduh sedihnya apa dia? Luar biasa dia mau. Apalagi Aminah hari ini kalau meninggal suaminya memutar Kak jangan nangis Kak, makin orang ini terus bukunya pun gak lain. Tarik tongol tempatku kotor, tarik botol tempatku bersilumanku. Beda, memang kalau Abdullah meninggal Aminah tidak seperti hari. Coba kita lihat, kalau laki-laki meninggal istrinya nggak nangis dia di depan kawan. Kenapa? Nanti takut dikatakan kawan. Bang, udah nggak, jangan nangis. Dunia ini bukan selalu teror. Kenapa kalau laki-laki meninggal nangis istrinya? Pertama, istri itu harus tunggu di masa idahnya 6 bulan 10 hari kalau meninggal. Kalau cerai 3 bulan 10 hari. Kalau kita laki-laki, di situ mayat terbujur kaku, kita boleh nikah. Jangankan jadi mayat, masih hidup pun dia bisa nikah. Sedih beri. Kalau sedih kagak. Kenapa begitu? Karena laki-laki tidak ada masa idahnya. Ini ibu-ibu ini bapak-bapak. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu merawani penasihat Pak Rumah ini bangga. Momot memang belum, tapi wanati luar biasa. Itu ni kemauan wanati kita semua berketik. Aduh sedihnya ditinggal istri, rasa sunyi sunyi rasanya dunia. Kemana aku melangkahkan kaki, kapan lagi ku dapat gantinya. Jamaah pelajaran yang Allah SWT ketika dipandang oleh Aminah tidak ada di rombongan Abdullah sampai kabar Abdullah sudah meninggal dunia, dikuburkan di Madinah. Luar biasa pilunya Aminah. Kemudian Aminah ditinggalkan dengan satu wanita, beberapa ekor unta, 5 ekor kambing, menjadi pusaka yang ditinggalkan Abdullah kepada istri dan anak yang masih dikandung. Tapi Aminah dulu luar biasa. Dia selama ditinggalkan suaminya, rumah biasa, kebasan kayu bulan, titik temor suku. Kalau bahasa Indonesianya kubur jenis tempat derita, ratap tangis hati kecewa, datang hujan, sirai ke dalamnya. Tapi Aminah dulu menjaga dirinya sesuai dengan hukum Al-Quran. Kalau laki-laki meninggal, suaminya, istrinya sampai masa idahnya belum boleh pakai dandan. Tapi Aminah hari ini jangankan wafat Abdullah, hidup pun Abdullah, pergi dia ke Takengon, datang Abdullah lain ke rumah itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jamaah Allah SWT, dari bulan pertama sampai bulan lahir Nabi ada 7 bulan itu. Nah, Aminah itu selalu dikunjungi melalui mimpinya, yaitu 7 laki-laki. Ketika di tengah malam dikatakan tidur, dia tak tidur. Dikatakan jaga, tidak. Kebahasa kita kayak ini udah ya, kening-kening lintah. Di kebahasa Indonesia ada apa? Antara tidur dan jaga. Hampir ketiga. Antar tidur dan jaga. Tidak tidur tapi tidak jaga. Aku udah bahasa Indonesia ini. Bisa saja keserian. Assalamualaikum ya Aminah, yang engkau kandung kau pelihara nanti bagus-bagus, nanti lahir kau beri namanya Ahmad. Aku Adam ya Aminah. Sampai ke Nabi Ismail terakhir di bulan ke-10 ke-9-nya datang Ismail juga beramanah seperti demikian.
Assalamualaikum ya Aminah, yang kau kandung pelihara baik-baik, kemudian kau beri namanya nanti Ahmad, itu Nabi akhir zaman. Nah, 9 bulan 10 hari pada hari minggunya itu ada serangan dari negeri Yaman, namanya Tatra Abraham, gajah yang mengendarai gajah menghasilkan Ka'bah. Niatnya seperti itu, tapi dengan izin Allah gajah itu pun punah. Kemudian selamatlah kota Mekah. Malam itulah lahirnya Nabi. Biasanya Aminah itu ditemani oleh 2 wanita, namanya Habsah dan Ummu Aiman. Tapi malam itu mereka tidak datang. Kenapa? Sengaja Allah buat, karena Nabi lahir tak boleh melihat orang biasa. Tanda lahirnya Nabi, malam itu api unggun yang ada di Busra mati dengan seketika. Karena api unggun itu karena sesembahan agama mati. Di Ka'bah sana keliling ada beberapa patung besar bernama Nakus, Ubar, Lata, dan Uzza. Malam lahirnya Nabi roboh semua. Terkejutnya luar biasa, yaitu Abdul Muttalib. Pada pagi itulah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir tak sama dengan kita. Kita lahir mengganggu tetangga. Kenapa? Mulutnya lebar. Begitu lahir. Tapi Nabi Muhammad lahir ummatil ummah. Dan Nabi Muhammad lahir tidak sama dengan kita. Kalau Nabi Muhammad lahir, yaitu di sesar, bahasa sekarang sesar. Diambil dari situ, pembedahnya tidak dirasakan sakit dan tidak dilakukan. Dilihat, diperhatikan, dirasakan tidak sakit. Kenapa? Yang lahir itu rahmatan lil alamin. Diambillah janin dari perut ibunya itu bernama Muhammad yang suci. Nah, kemudian dibungkus Nabi Muhammad. Siapa yang membungkusnya? Dia itu bidadari dari surga. Malaikat turun ikut ambil bagian. Maka satu selawat tadi kita harus berdiri. Itu sebabnya ketika Nabi lahir, maka malaikat semuanya berdiri mengucapkan salawat. Bagaimana selawat malaikat tidak sama dengan selawat kita. Selawatnya La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Ishaqiqul Wa'dil Amin. Itu selawat malaikat ketika menyebut akhirnya Nabi. Nah, kemudian Nabi dibungkus dengan pakaian warna hijau. Maka Nabi sampai dia wafat 4 warna pakaian itu luar biasa dicintai Nabi. Nomor satunya dia dan 2-nya lagi pakaiannya warna putih. Maka saya pun hari ini pakai baju putih. Nah, yang kedua warna putih kan? Yang kedua warna hijau. Itu yang disukai Nabi. Yang ketiga warna hitam, tapi jarang dipakai Nabi. Sering dipakai Nabi, tapi jarang ya. Yang sering hijau dan putih. Dan yang ketiga yang dipakai Nabi yang keempat warna merah. Ya, ketika aku lengkap dong jangan belum. Kemudian saya pakai hijau, was putih. Ini hilang itu. Jadi lengkap ini. Seluruh hijau kan. Atas hati tinggal hijau. Yang tidak suka Nabi warna kuning, nggak pernah disebutnya. Dan Nabi setiap memakai pakaian hitam tak ada pakai warna-warni. Putih juga putih polos, warna-warna semuanya hijau-hijau polos. Ini yang dicintai pakaian mereka. Nah, kemudian setelah dibungkus rapi, dipanggil Abdul Muttalib oleh Habsah. Ayah Abdullah, kakak Aminah, ke bahasa kita gaya, wah maaf Abdul Muttalib,
Aka Aminahnya ngope. Ngakuna ke ngope. Ngakuna. Tidak bisa diungkapkan. Melahirkan. Kudahan. Rawan. Musangka Abdul Muttalib gede tekok ini jadi apa? Dum kena pun nanti kan? Mesti apa? Ikut tangguh kena ada kepentingan apa-apa. Tapi kalau kena tidak suka mendengar ceramah, barang siapa kata Nabi tidak suka mendengar ceramah, maka dia keluar. Kalau kau mau cari raja setan, gampang saja. Orang tengah ceramah mentangguh kena nanti kalian peneliti setan. Tidak ada keluarga ada kepentingan jangan keluar supaya kita tidak jadi raja setan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hari ketika Abdul Muttalib melihat cucunya sedang terbungkus dengan pakaian yang rapi, refleks mulutnya. Aminah, dari mana kau bawa pembungkus cucu saya? Kadang sudah ada pun Abdullah. Setelah ada anak saya meninggal, kata menantunya Aminah, orang yang bijak, akhirnya ikut praktekkan bagus. Boleh minuman dulu. Kita pakai praktek minum teh, Pak. Ini Aminah, Hamzah, kau kasihkan air dingin itu sama ayah. Jangan marah-marah. Dihidangkan air dingin kepada Abdul. Jadi Aminah, ulul lama minum. Gua pengis tapi jauh deh kasih maka minumlah Abdul tadi. Dan minum ada tadi ulul ya, cara minum. Dan minum juga harus ikut cara kata Nabi, kalau minum dengan tangan jangan minum dengan tangan kiri. Barang siapa minum dengan tangan kiri berteman sama saya. Barang siapa minum berdiri adalah KUDA. Barang siapa minum satu teguk satu gelas namanya maka Nabi kita minum diajarkan kepada kita termasuk Abdullah minum. Maka minum dan dibacanya kena doa untuk minum air putih wasak pahum warak umum saraban tahulah. Sunahnya harus 3 kali bang. Teguk pertama sampaikan ludah ke dada, baru angkat kali kedua. Sunahnya 3 kali. Numpul lalu lah. Jadi kita lagi man ahya sunati, fakat ahabani, waman ahabani, karena maniakhir dan. Barang siapa menghidupkan sunahku, berarti dia cinta dia kepadaku. Barang siapa cinta padaku, bersama aku dia di surga. Maka minum pun ikut cara Rasulullah dan makan pun ikut cara Rasulullah. Ketika Aminah menceritakan wahai ayahanda, Muhammad ini lahir seperti ini, saya pun tidak saya rasa. Ini parfum dibawa dari surga tidak ada di dunia. Ya, ketika Nabi rumah di Nabi bukan hanya sesaat rasa parfum ini, tetapi 3 bulan dari lahirnya Rasulullah tidak pernah hilang rasa parfum itu. Kenapa parfum itu tidak ada di dunia? Parfumnya Rexona Casablanca. Tetapi parfum yang dibawa dari surga yaitu minyak kasturi. Ketika di bangku Nabi Muhammad, bangku Abdullah Muhammad, maka tidak Abdul Muttalib dibawa ke Ka'bah, dikelilingkan di Ka'bah, terus dikasidahkan ke bahasa kita ini ilah. Mereka pengen apa kasidahnya ketika dalam pangkuan Abdul Muttalib mengelilingi Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, marhaban ya marhaban, marhaban jaddal Husaini, marhaban
ya marhaban, marhaban ya Husaini. Mau tahu artinya? Kata Abu Talib, selamat datang wahai cucuku, kau lihat kakekmu aku ganteng sekali. Jamaah dengan Allah SWT, 7 hari diberikan nama. Ketika memberi nama, kata Aminah, wahai ayahanda, cucu ayahanda ini sudah ada amanah dari 7 laki-laki. Sebelum dia lahir, namanya Ahmad. Semua 7 laki-laki itu mengamanahkan namanya Ahmad. Ketika direnungkan oleh Abdul Muttalib, kalau saya beri namanya Ahmad, nanti banyak protes dari kalangan kaum Quraisy ini karena gak ada nama Ahmad. Sedikit saya rubahkan kata Abdul Muttalib, saya rubah alif itu jadi mim, Muhammad. Maka nama Nabi kita bukan hanya 2, bukan Ahmad, bukan Muhammad saja, ada 5. Pertama, nama Nabi kita dari Allah, surat As-Sab ayat 6, Ahmad. Kedua, dari kakeknya diberikan nama cucunya namanya Muhammad. Dari malaikat namanya 2, Yasin dan Taha. Dari penduduk Mekah namanya Al-Amin. Sekurang-kurangnya harus 5 kita pahami nama Muhammad. Nama Nabi kita. Kalau kita bolehkah pindah nama? Kita pun nama kita boleh 5. Kadang nama yang satu gak cocok. Kadang namanya no placenta. Sering sakit-sakit kudisan. Kenapa? No placenta itu bahasa Inggris no placentoid. Diberi untuk nama anak. Tapi obat kudis dormupusana. Ada arti dengan bahasa konatik dengan bahasa Al-Quran. Lahir anaknya buhir dari bahasa Arab. Kalbiati. Kebetulan lagi di Jawa. Dia cuma kalau nur monggo melebu Pak. Yo. Cakep di kodol. Pak Ustad, aku ini jalur tolong. Ini opo? Anak ini mengelak sakit. Yo tahun usia ini. Wis 7 tahun Pak Ustad. Opo penyakit nyokot baik Pak Ustad. Dia bawa aku. Pak Ustad, tolong kasih tawar Pak Ustad. Dirajakan ini Pak Ustaz. Saya ini kalau meraja orang kan panggil namanya. Saya siapa jenenge ibu? Jeneng anak ini api tenang Pak Ustaz. Siapa Kalbiati? Siapa Kalbiati? Pantas nyokot deh. Kenapa? Dibuat namanya dari Al-Quran tapi salah huruf. Kalbiati. Apa artinya anjing? Kenapa nggak gigi? Nah, kalau gitu rubahkan awal katanya hiu, baru artinya anak si jantung. Ada lagi nama anaknya dari Al-Quran. Sakit datang ke rumah, Pak Ustaz, anak ini sakit. Ada masalah selalu namanya bagus. Pendidikannya dari MIN sampai M.Said, sampai MAN, sampai pesantren. Tapi pulang dari pesantren, nolong aja kerjanya Pak Ustaz. Siapa jenengi? Siapa namanya? Sonan. Jawabnya nama anak si bagus Pak Ustaz. Namanya Hizdir. Kedua anaknya, keduanya masalah. Yang kedua anak saya namanya Maisir. Hijir pantas selalu masalah. Kenapa arti hijir itu babi? Sealim apapun manusia, kalau babi sifatnya kan habis singkong orang. Yang kedua apa masalah? Apa yang Maisir? Apa itu Maisir? Si Raja Judi. Maka nama harus bagus. Itu orang gayo tambah pakai bahasa gayo. Win mutlak itu ibang mahmud. Udah mimpi lagi sambil walaupun pakai obat. Udah kita lihat Ibrahim dan lain. Akhirnya siapa nama? Bram. Nah, lahir Nabi kita, maka Nabi kita 7 hari.
Nabi kita begitu turun mandi buat nama di khitan. Kita pun hari ini ke depan maunya kita hidupkan sunnah itu. Hari ini udah gak ini tamat SD baru khitan. Hukum agama di Mekah sana maka bisa satu saat sama kita anak di bawah umur karena dia sudah khitan. Di Bandung hari ini 7 hari sudah khitan. Ini kita di anak tadi baru khitan tamat SD. Tetap di khitan berada persen. Kena kita nikah anak pakai ketidakpan modal. Sengaja siapkan tempat. Nah, ini bahaya. Buruan anak berbicara dakwah. Nah, kita itu sunnahnya sama seperti motong kuku. Kenapa harus diramaikan? Sunnah disenyap-senyapkan. Ini kita sendiri talung cuma ngatap anak televisi nonton boleh. Ya Allah. Padahal hukumnya seperti motong kuku. Kalau harus sunat itu pun diramaikan, kita motong kuku talung cuma. Woi, saya motong kuku udah ya. Maka inilah kita banyak masih jauh dari sunnah Rasul. Nabi kita sudah lahir, namanya sudah ada, campur sudah jam 12. Maka kita balik sampai sini. Inti kajian kita ini bukan hanya murid sekedar seremonial saja, tapi ambil intinya. Tadi ayat dibaca surat Al-Ahzab 31-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu akhlak yang mulia. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jangankan kepada orang Islam, kepada musuh saja. Ini sedikit saya ceritakan. Kenapa orang bisa berdulur masuk Islam, sedangkan orang Kristen pun ada sebagian memusuhi yang kena berpaham. Tapi banyaknya orang masuk Islam bukan kena kekerasan Nabi, tetapi kena akhlaknya Nabi. Salah satu orang kafir Quraisy datang ke rumah Nabi menguji kesabaran Nabi. Air tidak sabar sudah Pak, menguji untuk memahami. Dia kena orang kafir ini, ya Muhammad, aku mau tidur di rumahmu. Silakan Tuhan. Begitu itu di rumah disiapkan tikarnya, makan minumnya disodorkan, kemudian diselimuti dengan sorban Nabi. Tapi orang kafir bangun tengah malam, dia mengotori rumah Nabi dengan membuang air besar, air kecil. Bangun Nabi pagi, dia sudah hendak dari situ. Apakah marah Nabi? Tidak. Apa kata Nabi? Mungkin salah saya, nggak cocok dia makan yang saya hidangkan kemarin. Gara-gara saya jaga dia sakit perut, besok tak disiapkan, maka dia nggak tahan, dia buang hajat di tempat itu. Ini sabarnya nak, akhlaknya nak. Ketika orang kafir itu takut berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi mencarinya. Ketika jumpa dengan orang kafir tersebut, Nabi memegang tangannya. Saudaraku, mohon maaf ya, gara-gara aku kesusahan, mungkin makanan yang tak enak aku sodorkan sehingga kau mengganggu perutku. Dan itu tersujud orang kafir, sadar ya Muhammad, maka masuk jadi akhlak sama-sama. Maka akhlak punya luar biasa, itu milik yang paling berharga. Betul. Kebelah kita lagu ini hanya dari kejemabanan bagi Mama ini. Abang harap berjumpa dengan Mama ini. Insya Allah aku 4 bulan di India jumpa dengan Mama ini. Cuma bayangannya saja TV luar biasa, dekat dengan kita, ternyata hitam orang. Jangan lihat penampilannya, tetapi lihat ini. Kadang-kadang ganteng, handsome kita Jemarawati kan lagu Hasan Sahrulkan. Tetapi kalau tidak punya akhlak, karena ukuran harga manusia ini bukan karena ilmunya saja, bukan karena pangkatnya saja, tetapi karena akhlak.
pemimpin tidak miskin tidak letih kurang, tapi kena akhlaknya teringat selalu kita sampai begitu juga kita hidup ini, kita sebagai murid berakhlak kepada guru kita, amanah dari guru kita, bukan sering mengeluhkan amanah. Sebab anak saya ini kadang-kadang televisi pola kadunek bapak ini macam-macam. Kami dulu kalau belajar roll itu ke badan. Kuku ibu-ibu zaman guru sekolah, kuku ini harus gue. Nongdak saya ini ada bekasnya. Ketika dia buat guru yang, tiba-tiba ke kecil dibuat. Sakit tak dia mungkin, enggak, bukan kecil dibuat ya apa ini. Itu budaya zaman. Pulang ke rumah, dibilang sama ibu, aku dipukul orang ibu tamah dia. Hari ini anak kurang amanah, bahkan bukan amanah. Yang kita tidak katakan dia sampaikan. Bahkan kalau titip uang pasti berkurang, titip kata-kata pasti bertambah. Ini berarti munafik. Pakai kata-kata coba. Munafik. Maka Nabi itu dibuang dari dadanya melalui bedah. 4 tahun si Nabi dibedah dadanya. Ambil dari dadanya segumpal darah hitam, dilempar, cepat betul setan yang menangkapnya. Maka setan itu dari mana? Coba tulis. Setan. S itu sombong, E itu ingkar, T itu takabur, A itu aku, N nafik. Kalau huruf 5 itu ada pada diri kita berarti manusia kita masih dilahirkan. Maka buang dari hati sifat 5 itu. Sombong, ingkar, takabur, angkuh, nafik. 5 huruf. Masukkan dalam hati Nabi Muhammad Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Maka sifatnya sadar, amanah, tabligh, batanah. Sadar apa artinya? Benar selalu berkata. Apa disampaikan guru, apa yang disampaikan guru, itu yang dia sampaikan. Kemudian kita sadar amanah, ya, selalu dipercaya. Ini anak murid selalu datang, tapi kalau sakit dia selalu bermisi. Ini namanya amanah, jujur. Nah yang ketiga, patanah. Apa arti patanah? Apa dipercaya? Cerdas, bukan pinter. Pinter belum tentu cerdas. Kalau cerdas sudah tentu jelas-jelas pinter. Mana perbedaan pinter dan cerdas? Kalau pinter mengakali orang. Pembohong itu, pembohong juga pinter. Pinter pembohong. Pinter mengambil hak orang. Pinter dia menjalani orang. Tapi kalau cerdas, dia takut kecerdasannya itu bermanfaat bagi orang lain dan dia tak berani untuk mengakal-akali tidak bukan haknya. Itu namanya cerdas. Orang cerdas pasti pintar. Orang pintar kalau tentu cerdas. Ada kuncinya. Jadi dalam hati buat 5 huruf. Ada dengar? Oke. Ibu, anak-anak kami, coba. Berapa dikeluarkan dari hati Nabi? 5. Pertama, sombong. Kedua, ketiga, keempat, berapa? Munafik. Kelima, munafik. Jadi kalau ada itu sifat, siapapun orangnya, walaupun dia tengku, kalau ada sombong, angkuh, dia takabur, itu bukan tengku masyarakat, itu tengku setan namanya. Begitu sebaliknya ayah kita di rumah, ayah sombong, ayah angkuh, bukan ayah orang tua, ayah anaknya, tapi ayah setan. Sebaliknya anaknya nggak mau amanah, ya, pakai baju sekolah ternyata singgah di pinggir jalan. Kalau dari latar ternyata bikin pulus sana. Maka itu anak namanya anak munafik. Berarti anak setan. Inilah mereka sebagai kunci kita. Pulang dari sini
Tingkatkan sifat sadar, amanah, tabligh, patanah. Tabligh ini artinya menyampaikan. Jangan salah ucap. Tabligh bukan tabligh. Atau tabligh bukan. Tabligh itu bahasa Jawa gini. Kalau bahasa Jawa kotaku. Tabligh balighuni anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Maka apa yang saya sampaikan? Kuncinya tingkatkan akhlak, gunakan sifat Nabi, sadar, amanah, tabligh. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan amal ibadah ada 4. Pertama silaturahmi, kedua menjamu anak yatim hukumnya wajib, dan ketiga mendengar ceramah, dan yang keempat berceramah. Ini 4 amalan amal yang wajib yang sudah disampaikan yang diabadikan dalam Al-Quran. Barangkali yang dapat saya sampaikan dari awal saya menyampaikan ini, maka ada mungkin kesinggungan. Tapi niat saya datang dari Kabupaten Aceh Tengah, kampungnya Selasih Atas, namanya Yahya Ilyas. Niat saya menyampaikan argumen, bukan sentimen. Saya menyampaikan, saya merangkul bukan saya mengajak bukan mengejek. Tapi namun saya sadari di sana sininya mungkin ada menyinggung perasaan. Malumlah lidah ini kadang-kadang tak bertulang, bibir pun tak berhenti. Kemudian kadang-kadang setiap saya ucapkan terlalu tajam di hati ibu, bagaikan sendiri menyayatkan hati. Saya mohon maaf. Sudah kami maafkan? Sudah ada lubuk hati yang dalam? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada pekan di Senabang, saya tak mau berbelanja di jalan. Kalau ada umur kita panjang, kalau masih mau SMA satu pintu menggali mengundang Yahya Ilyas, lihat dulu hasilnya hari ini. Hasil apa gede-gede hasil hanya bang. Aku tidak apa nama bang. Dan saya diundang ke Gai Lulus, ke Rukuk, nggak pernah kerja amplop. Tapi bunyi jemaah sudah terima langkah itu. Aku mencoba. Dipanggil saya ceramah. Selesai ceramah, selesai urusan saya. Panitia apa urusan terserah sama dia. Dikasihnya, alhamdulillah saya. Kalau nggak dikasihnya, berarti nggak punya perasaan. Kalau pernah melukai tubuh mungkin sembuh cepatnya obat. Tapi kalau lidah melukai hati, obat yang baik dicari. Saya makhluk Allah yang datang dari Selasih Atas, namanya Yahya Ilyas. Semoga sekali lagi sudi Bapak Ibu dan anak-anak kami memaafkannya. Alhamdulillah. Ceramah ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikan anak-anak lelaki kami ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang hafiz, menjadi anak-anak perempuan kami menjadi anak yang soleha dan menjadi anak hafizah. Ya Allah, anak putra kami ini carilah, berikan jodohnya yang soleha. Anak-anak kami ini, anak perempuan kami berikan jodohnya yang soleha. Orang sama-sama berdiri, semoga lebih baik generasi ke depan daripada hari ini. Ini barangkali dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tuku Yahya Ilyas yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Komite. Kepada Bapak, Haji Selamat Mas. Mari kita berdoa, kata Nabi kita, "Idza da'a ila bikum farfa' aydikum munkar." Pada kamu berdoa, angkat kedua tanganmu
setentang 2 bahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yukafi manzilah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi waqtin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa lil mursidina wa li ulama'ina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadir jamaah hada zaman mahmuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuma. Allahumma hadhihi makani ya Allah SMA 1 negeri pintu di Benggayu dibarakatin wa barakan ya Allah amin. Allahumma ja'al sihatan wa salamatan wa afiyatan ila jama'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunilah dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa akan datang. Ya Allah, dosa kami sengaja dan dosa tidak kami sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa telinga kami, dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa hati kami ya Allah, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kami ya Allah. Ya Allah, sifat-Mu maha pengampun, ampunilah dosa kami, maafkanlah segala kesalahan diri, afwahi ya Allah, dan dosa kedua ibu bapak kami ya Allah yang telah bersusah payah membesarkan kami ya Allah. Ayah kami peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore mencari nafkah untuk kami. Ibunda kami susah di atas kesusahan, lemah di atas kelemahan, mengandung kami 9 bulan, lahirkan kami berenang darah berlinang air mata antara hidup dan mati. Ya Allah, setelah kami lahir ya Allah, 2 tahun jadi warung kami ibunda kami, 2 tahun jadi WC kami, pangkuan ibu bapak kami. Ya Allah, gara-gara kami tinggal amat ibadahnya kepadamu ya Allah, bahkan melanggar larangan ya Allah, yang Kau hukum kedua orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami sudah ada di dalam kubur ya Allah, ampunilah segala dosanya ya Allah, maafkanlah segala kesalahan, luaskanlah yang kuburnya Allah, berikan cahaya yang terang, cahaya iman dan Islam padanya ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup ya Allah, kalau sakit Kau sembuhkan ya Allah, kalau banyak masalah Kau selesaikan ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah generasi kami, anak cucu kami, putra putri kami menjadi anak soleh dan solehah, menjadi hafiz dan hafizah, menjadi alim dan alimah, menjadi dai dan daiyah, menjadi qari dan qari'ah, menjadi mujahidin dan mujahidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal ibadatana ya Allah, maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna halalan thayyiban mubarakan jamilan. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka